Oke, selamat datang teman-teman di video materi ya, atau video tutorial kita di mata kuliah pemrograman web bisnis. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama sebagai dosen, dan saya buat video ini untuk Politeknik Diksi Ganesha Bandung. Oke, kita masuk di pertemuan kedua ya, atau video kedua ini. Kita akan membahas tentang tag dasar HTML. Mungkin di pertemuan sebelumnya, pertemuan 1 atau video 1, kita udah ngebahas kan ya, sedikit lah. Kodenya tuh seperti apalah. Kalau kita pengen bikin sebuah halaman website atau halaman HTML gitu ya. Sebuah halaman website, kode HTML-nya seperti apa kita udah bahas. Sedikit lah, itu belum ada apa-apanya. Kita akan bahas lagi di sini. Jadi akan kita bahas lebih dalam lagi tentang ini. Oke, kita mulai aja ya, bagaimana cara membuatnya. Pertama, silahkan bikin folder dulu, terserah dimanapun ya. Mungkin bikin folder pemrograman web bisnis ya gitu ya, ada video materinya di situ. Sorry, ada folder materi di sini atau folder tugas gitu ya. Intinya adalah sebuah folder. Lalu kita, sebelumnya saya sarankan mungkin coba buka folder option ya. Terus buka extensionnya nih. Kalian cari di sini hide extension. Nah, ininya di uncheck ya. Dikosongkan seperti ini aja. Supaya si filenya ketahuan, oh ternyata ada extension .html. Artinya adalah kita sedang membuat file HTML gitu ya. Dan gambar pun ini ada gambar ya. Extensionnya .jpg ini kan sebuah gambar nih. Nah, sebuah gambar tuh ternyata punya extension JPG untuk kedepannya nanti ya. Terus kita coba bikin file deh. Kita bikin file teks dokumen aja biasa. Kasih nama pertemuan 2.html. Ini ujungnya kita hapus. Nah, kayak gitu. Oh, karena saya udah punya, jadi dibiarkan aja dah. Hapus aja. Karena saya udah punya nih halaman pertemuan 2.html. Oke, jadi setelah kita bikin folder dan bikin sebuah file HTML, kita perlu buka file itu. Tapi kalau kita double klik sih itu ngebuka kayak gini ya, langsung ke browser ya. Tapi kita cukup pengen ngedit dulu nih. Jadi klik kanan, open with Notepad++, karena di pertemuan pertama kita sudah kasih tahu bahwa toolsnya yang digunakan adalah Notepad++ untuk membuat file ya, atau membuat file HTML ini, atau coding bahasa HTML ini. Jadi silahkan buka, jadi bikin folder, bikin file gitu ya. Terus kita buka file itu di Notepad++ seperti ini. Oke, pertama, HTML tuh bahasa pemrograman ya. Dan kita juga sudah disinggung bahwa ada tag-tag khusus gitu ya, untuk mengenal bahwa dia itu adalah bahasa HTML. Salah satunya adalah ini. Jadi bahasa HTML selalu diawali dengan tag seperti ini. Jadi kalau ada tagnya adalah kurung siku ini ya, kurung siku, terus tulisan HTML, kurung siku lagi, ini kurung siku kiri, terus kurung siku kanan. Dan juga setiap tag dalam HTML itu sepaket atau sepasang. Jika ada kurung kiri siku HTML, kurung siku kanan gitu ya, pasti ada tutupnya. Kita lihat di paling bawah. Nah ini, dia punya tutupnya. Dia ditandai dengan ada garis miringnya. Itu tutup. Jadi HTML itu sepaketnya seperti itu. Ini ada HTML buka istilahnya. Ini adalah tag HTML tutup sepaket. Juga ada head gitu ya. Tag buka head, juga ada tag
tutup head. Ada tag title, ada tag tutup title, kayak gitu kurang lebih. Jadi yang perlu dibuat adalah pertama HTML-nya dulu, lalu head itu adalah kepala ya. Maksudnya kepala adalah yang ada di judul atas ini nih. Ini. Web bisnis pertemuan 2 ini kan judulnya ya. Itu ada di sini. Nah ini. Ada di title sini. Jadi untuk menambahkan judul di atas, kita isi di head. Sedangkan isi bawahnya, nah ini di bawah sini, itu ada di dalam body seperti ini. Body pun ada body buka dan di bawahnya ada body tutup. Jadi sepaket ya semuanya ya. Oke, kita pelajari selanjutnya. Yang paling sederhana adalah kita menuliskan teks seperti ini aja. Tulisannya ini isi dari web gitu ya. Udah kita tuliskan seperti ini aja. Kita simpan filenya, lalu kita double klik aja di sini ya. Gitu ya. Nanti terbuka ini, terdapat seperti ini. Ini isi dari web. Itu kita sudah bisa bikin web sebenarnya. Jadi hanya menuliskan seperti itu aja, itu sudah jadi sebuah web. Gitu. Tapi ternyata di dalam HTML punya tag-tag lain. Pertama ini adalah H1. Dia ini tag bukanya, ini tag tutupnya ya. Lalu di dalamnya ada tulisan ini header 1 atau sangat besar sekali. Jadi judul lah, bukan judul ya. Header itu ya header untuk paling atas gitu ya, untuk judul utama. Ini kalau H1 itu besar. Kita kembali ke browser. Nah ini header 1 sebesar ini. Gitu ya. Terus ada juga H2. Dia besar juga gitu ya. Cuman tidak sebesar H1, jadi makin kecil dia. Ini H3, H4, H5 dan H6. Makin besar tapi makin besar angka H-nya gitu ya. Dia tapi makin kecil sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kode kita yang ini nih H1, H2, H3, H4, H5, H6 kita tuliskan seperti ini, tapi kalau di browser munculnya adalah seperti ini. Ini untuk menuliskan judul lah ya, atau header gitu ya. Mulai dari sangat besar sekali, sangat besar, gitu, sampai normal dan kecil. Tapi samanya apa dari semuanya? Mereka bold atau cetak tebal ya, karena dia header. Oke, itu kurang lebih. Ini kita pelajari teks dasar dulu ya, bagaimana website terbentuk. Kemudian, nah ini, kita punya dua buah teks nih. Yang pertama adalah ini kalimat pertama, lalu di bawahnya ada ini kalimat kedua. Kita bedakan barisnya ya. Ini baris 16 gitu ya, ini baris 17. Tapi apa yang terjadi kalau kita bukanya di browser? Yang terjadi adalah ini kalimat pertama dan ini kalimat kedua ada dalam baris yang sama. Jadi bahasa HTML itu tidak mengenal ini dianggap sebagai satu baris yang sama, walaupun dalam Notepad++ ini ya, itu dibedakan baris, tapi menurut HTML itu dalam baris yang sama, bukan pindah baris, karena dia tidak punya kode untuk enternya lah istilahnya. Walaupun di sini ada enter, tapi dia tidak ada kode untuk pindah baris, jadi dia tidak akan pindah baris. Jadi si ini masih dalam baris yang sama nih. Ini kalimat pertama dan ini kalimat kedua. Untuk memindah baris atau enter gitu ya, kita punya kode khusus, yaitu BR. Nah ini. BR ini digunakan untuk pindah baris. Gitu ya. Jadi walaupun di sini ada spasi kosong seperti ini tidak akan dianggap apa-apa oleh HTML ya. Tapi ini yang dianggapnya tuh, BR. Ketika kita nambahin ini BR di sini, lalu ada kata-kata ini kalimat bisa pindah baris gitu ya. Kita kembali lagi ke browser. Dia enter dulu karena ada BR, lalu di sini ini kalimat bisa pindah baris. Kemudian dia pindah baris lagi. Ini setelah pindah baris. Padahal kodenya di sini di satu baris yang sama nih.
cuman dia pisahkan dengan BR. Lalu ada teks lagi, ada kalimat lagi. Tapi HTML menganggapnya itu adalah pindah baris. Seperti itu ya. Udah dipahami ya. Intinya adalah teks biasa tidak akan dianggap kecuali kalian pasang tag HTML-nya. Kalau tadi itu adalah H1, sekarang kita belajar adalah BR. Oke, lanjut. Ada juga HR nih. Apa itu HR gitu ya? Tag HR itu tuh buat apa? Tag HR itu adalah ini. Untuk garis. Garis seperti ini disebut bahasa HTML-nya itu HR. Jadi untuk memunculkan baris seperti ini kita tuliskan di sini HR, gitu ya. Selanjutnya kita punya tag namanya P. Ya, di sini ada P buka dan P tutup. Oh ya, kalau BR dan HR itu nggak ada tutupnya ya, nggak ada pasangan tutupnya. Jadi beberapa nggak ada pasangan tutupnya seperti BR, HR itu nggak ada. Tapi ya itu pun langsung bisa. Tapi kalau yang ini P harus punya tutupnya. Di sini saya punya satu P dengan kata-kata ini kalimat di paragraf pertama, di dalam paragraf ini kalimat kedua di dalam paragraf. Masing-masing kasih P. Tapi kita nggak kasih BR. Apa yang terjadi? Kalau ini kan tidak ada BR-nya dalam satu baris ya. Tapi ini, P ini tidak ada BR-nya, apa yang terjadi? Kita lihat lagi di browsernya. Ini kalimat dalam paragraf, tapi ada enter, bahkan ada spasi cukup besar. Ini kalimat kedua dalam paragraf. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia dua kalimat itu dibungkus dalam P atau paragraf. P itu singkatan dari paragraf. Jadi di mana paragraf itu dia punya spasi ke atas, spasi ke bawah, juga punya enter dulu kayak gitu. Itu teks selanjutnya yang kita pelajari, tag HTML selanjutnya. Bisa dipahami ya? Kalau ini dianggapnya teks normal gitu ya, ini pun teks normal. Ini teks normal tapi ada pemisahnya BR. Ini teks yang header karena H1 ya, H. Ya. Ini garis, HR garis, yang ini P itu paragraf. Dia punya spasi duluan. Kalau kita buka di sini. Oh ya, kalau kalian ngubah kode ya, kalian cukup ketik-ketikan di sini, lalu refresh aja halamannya. Misalkan saya menambahin apa ya? Menambahin ini deh, menambahin min gini ya. Cukup save aja, terus buka browsernya, refresh. Nah, maka akan merubah sendiri dengan sendirinya. Oke, kita lanjut ya. Tag HTML selanjutnya yang kita pelajari. Ini udah bahasa pemrograman nih kita. Kalau kalian udah belajar semua tagnya bisa bikin website sendiri intinya. Selanjutnya adalah tag B. B itu singkatan dari bold ya, atau cetak tebal. Jadi saya punya B di sini. Ini ada teksnya, B ini teks bold gitu ya. Jangan lupa tutup B-nya dan BR untuk pindah baris. Akan menghasilkan seperti apa? Menghasilkan seperti ini. Mirip dengan yang H, cuman karena dia bukan header, jadi dia nggak ada, ini kan H tuh kayak punya spasi ke atas, spasi ke bawah ya, atau margin ya. Tapi kalau B itu nggak ada marginnya, jadi hanya bold seperti ini biasa. Ya. Lalu kita punya tag I. I buka, I tutup gitu ya ini. Tengah-tengahnya teksnya adalah ini teks miring gitu ya. Dan juga BR menghasilkan di web itu cetak miring ya, ini teks miring nih. Atau itu singkatannya dari italic. Kita paham lah ya kalau di Microsoft Word ada bold, italic, underline. Nah, yang ketiga baru kita masuk U. Tagnya U itu singkatan dari underline gitu ya. Maka si kalimat yang ada di dalam sini akan otomatis dia akan kasih garis bawah kayak gitu. Sebenarnya tag-tag ini dipakai juga di WhatsApp ya kalau kalian paham. Cuman agak sedikit beda bahasanya.
tapi kurang lebih sama seperti ini. Oke, aman ya. Jadi bagaimana bikin huruf bold, italic, underline gitu ya. Nah, kalau yang ini warnanya jadi hijau nih. Warnanya jadi hijau. Dan juga isinya adalah ini teks jadi komentar atau tidak ditampilkan. Tapi di depannya tuh pakai kurung siku, tanda seru, min atau apa, strip-strip ya. Dan ditutup dengan strip-strip kurung siku. Artinya adalah si teks ini atau kalimat ini dimatikan. Dimatikan tuh istilahnya dikomentarkan ya. Dia tidak berlaku, jadi tidak akan tampil gitu, tidak akan tampil di webnya. Terbukti kalau kita lihat di sini, setelah bold nggak ada tuh kalimat yang tadi. Setelah garis bawah ini underline, nggak ada kalimat yang tadi. Karena kita pasang ini nih, kode ini sebagai pembuka, kode ini sebagai penutup, jadi yang ada di tengahnya itu mati dan berwarna hijau kalau kita lihat di sini ya. Ini kita bisa aja buka nih. Hapus, ini juga hapus. Ujungnya kita simpan ya. File save aja. Lalu kita refresh di sini. Nah, ini muncul sekarang. Ini teks jadi komentar atau tidak ditampilkan malah muncul sekarang. Karena sekarang jadi warna hitam kembali atau diaktifkan kembali. Kalau kita ingin menutupnya kembali gitu ya. Kurung siku, tanda seru, min. Nah, kayak gini. Tapi jadi semuanya pun jadinya mati. Kita harus ke ujung barisnya atau ujung manapun yang ingin dihentikan, min atau strip-strip, kurung siku. Nah, yang lainnya jadinya berwarna lagi. Kita save lagi, kita refresh lagi. Nah, hilang lagi. Jadi baris kode ini tidak akan dibaca sebagai baris, hanya sebagai mati aja kayak gitu. Oke, gunanya buat apa? Kalau kita tidak jadi menuliskan kode itu, tapi sayang juga untuk dihapus gitu ya, kita bisa matikan aja kayak seperti ini. Oke, selanjutnya nih, kita punya tag P paragraf lagi, tapi kita kasih atribut tengah-tengahnya nih, seperti ini. Jadi kalau tadi P itu P doang aja ya, ini nggak ada apa-apa. Nah, kita kasih P spasi align, aligned ya, bahasa Indonesia aligned, tapi line di bahasa Inggrisnya. Align-nya kita kasih left, align sama dengan kutip left gitu ya. Atau align center, align-nya right. Jadi itu untuk rata kiri, rata kanan, rata tengahnya. Di Word ada kan ya. Kita kalau pasang atribut ini dalam sebuah tag P ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini pakai align kiri, yang selanjutnya ini align kanan, ini tengah, ini rata kanan. Jadi rata kiri, rata kanan. Kayak gitu dalam sebuah paragraf. Atributnya banyak sih, seperti nanti kita akan bahas atribut-atribut selanjutnya. Tapi di pertemuan selanjutnya, ini masih tag dasar dulu. Kemudian nah ini, ada juga tag yang namanya font. Nah, kalau tag font ini kita bisa kasih size. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kalau di dalamnya sih ya teks biasa aja ya. Ada tag tutup font dan BR untuk pindah baris atau enter. Kita lihat seberapa besar ukuran font-fontnya tuh. Nah, ini font size 1 segini, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7. Makin besar ya. Beda dengan H tadi, makin besar angka H-nya malahan makin kecil, tapi kalau font size itu makin besar ya makin besar ukuran fontnya. Selanjutnya ada juga, ini kita font size-nya sih 4, jadi bisa multiple nih si atribut ini. Size-nya kita kasih, color-nya juga kita kasih, atau warnanya kita kasih. Di sini saya kasih red, green, blue ya. Maka hasilnya akan nampil adalah ini merah, ini hijau, ini biru ya. Betul ya. Merah, hijau, biru. Selain warna yang normal, kita juga bisa pakai ini nih, warna hexa.
atau kode hexa dari warna. Kalau yang belum tahu kode hexa itu seperti ini nih. Color hex. Nah ini. Jadi warna dalam komputer tuh punya kode-kode sendiri ya. Nah, misalkan seperti ini nih. Ini warna apa ini? Agak abu, agak pink abu gitu ya. Ini kode warnanya gitu ya. Seperti itu. Atau ini palet-palet, nah seperti ini nih. Misalkan ini nih. Merah tuh ini kode warnanya, ini biru muda kode warnanya ini abu-abu kode warnanya ini. Ini bisa di copy aja sih sebenarnya. Tinggal copy, kita masukkan kode hexnya di sini pakai pagar. Terus selanjutnya ada 6 digit. 1 2 3 4 5 6. 6 digit kayak gitu. Terdiri dari 6 digit kode hexa. Ya, namanya juga hex ya, hexa itu 6. Ini cari di internet aja sih tentang kode warnanya, nggak usah bikin sendiri. Tapi ini tuh terdiri dari red, perpaduan red, 2 digit itu adalah warna merah, 2 digit warna green, 2 digit warna biru blue. Makanya disebut RGB, kita sering sebutnya RGB. Di sini red-nya full, green-nya 0, nggak ada, blue-nya full, menghasilkan warnanya ungu. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini ungu. Abu-abu itu seperti ini, yellow itu gabungan dari warna red dan green dicampurkan menjadi warna kuning. Itu hexa lah. Kita bisa cari aja sih kalau mau warna-warna yang aneh-aneh, bisa cari di internet aja. Gitu. Untuk kode warnanya. Tapi yang jelas si font ini bisa menggunakan yang seperti ini. Tapi ini hanya warna-warna normal ya, misalkan green, red, blue, yellow, black, white, gitu kan ya. Orange mungkin ada, tapi warna-warna yang abu muda deh gitu itu mungkin nggak ada gitu ya. Mungkin grey doang ada, tapi mungkin light grey gitu kan, dark grey susah mungkin ya. Jadi warna-warna umum aja. Kalau pengen warna khusus mungkin kita pakai kode hexa seperti ini. Setelah itu selesai sih, ini BR hanya untuk enter aja. Ini tutup body itu yang atas ya. Dan ini tutup HTML untuk buka yang atas. Jadi sepasangnya. Kalau kalian save ini dan buka ya, bukanya ya mudah sekali, cukup double klik aja. Atau open with gitu ya, open with Firefox boleh, open with Google Chrome, open with Edge, sama aja sih. Akan menghasilkan hal yang sama seperti ini. Ini tag-tag dasar HTML yang kalian harus tahu dulu sebelum kita bikin website yang full color, full animasi, dan lain-lain. Jadi itu sih dari saya di pertemuan kedua ini ya. Bisa dipahami ya. Jadi apa ini? Ya kita belajar bahasa mesin lah. Kita belajar bahasa mesin untuk menampilkan, padahal hanya ingin menampilkan huruf besar gitu ya. Atau ingin menampilkan huruf berwarna gitu sebenarnya. Cuman kita harus menuliskan kodenya seperti ini kalau untuk warna gitu ya. Untuk besar itu bisa pakai font atau bisa pakai H gitu ya. Jadi ya inilah bahasa HTML. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman semua. Sekian mungkin dari saya di pertemuan kedua ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di video selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Mungkin membahas materi yang berbeda dan lebih dalam lagi. Ini masih dasar soalnya. Oke, mungkin saya akhiri video kali ini. Dengan saya Gelar Aditya Pertama. Sampai jumpa.